Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik, satu persatu banyak yang mendukung Anies Baswedan. Tidak hanya tokoh politik, para ulama dan bahkan musisi pun banyak yang mendukung Anies Baswedan. Salah satunya dari Ahmad Dhani, kritik Prabowo, sebut umat Islam kini lebih pilih Anies Baswedan. Banyak yang menjadi spekulasi dan menggadang-gadang bahwa Anies Baswedan dijadikan sebagai cawapresnya Prabowo. Benarkah seperti itu? Inilah muncul spekulasi dan bahkan Ahmad Dhani mengkritik Prabowo seperti ini di Twitter. Ini di Twitter, Ahmad Dhani kritik Prabowo, sebut umat Islam kini lebih pilih Anies Baswedan. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Gimana nanti mati-matian dukung Pak Prabowo malah ikut masuk ke kandang kambing. Bukan masalah komunikasi, tapi memang menganggap remeh pemilihnya. Makanya dia berkhianat, sekarang tinggal nikmati buah dari perbuatan itu. Dibujuk dan dirayu seperti apapun, sudah pasti memilih yang pergi itu tak akan kembali karena sangat mengecewakan. Ini dari pro dan kontra apa yang saya bacakan di Twitter ya. Bagiku cukup 2019 yang pertama dan terakhir. Perjuangan itu harus lurus. Nengok sebentar itu evaluasi. Nengok kebablasan ya ambiar. Bagus berani mengkritik internal, pertanda orang yang tidak bisa diintervensi. Itu jelas 95% umat Islam akan menjatuhkan pilihannya kepada Pak Anies Baswedan sebagai RI di Pilpres 2024 nanti. Kok nggak di ngapain 100% nanggung loh? Bener sekali Dhani, jangan keras-keras entar Molan dicopot Prabowo loh. Bener banget, AB emang magnet yang diharapkan rakyat tuh jadikan negara lebih baik. Wow. Nggak takut lempar asbak loh Dan. Emang Ahmad Dhani udah penuhi nazarnya dulu ini. Memang pernah nazar apa? Iya dong, nazar Dhani, cerdas Prabowo out of date. Setuju Bang Dhani, ini seperti agak-agak mital, tapi cara berpikirnya waras. Mestinya elit intelektual lebih sadar dan realistis. Benar begitu karena saya ikut mengalaminya. Makanya sekarang kita dukung Pak Anies pula. Mr. Anies better for next president to continue the work of the state. Pak Prabowo Sandi lupa atau kurang adab, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Betul sekali kata Ahmad Dhani. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Ialah Bapak Prabowo sebaliknya legowo menjadi bapak bangsa dan ikut mendukungnya. Saatnya yang muda maju, yang senior legowo dan mendukung, semoga disadari. Ini banyak sekali yang men-tweet kepada kepada Ahmad Dhani begitu kan. Mas Dhani udah enggak, jangan politik dulu, musik aja ngapain, kagak ridho gue lebih politik lagi. Ini banyak yang men-tweet mereka begitu kan. Apakah langkah Ahmad Dhani ini mengkritik dari internal sendiri atau apa begitu kan. Ini catatan penting begitu kepada partai Gelora, ke partai Gerindra begitu kan. Mau yang kaya sekarang, hukum kacau, korupsi kacau, ya lanjut. Mau perubahan, pilih Anies Baswedan. Banyak yang menginginkan bahwa Anies Baswedan digadang-gadang menjadi salah satu calon terbaik dan bahkan di Pilpres terkuat di Pilpres 2024 ini. Karena apa? Karena Anies Baswedan pertama, ya jelas dia berpengalaman dalam dunia pemerintahan dan bahkan rekam jejaknya sangat luar biasa sekali begitu. Dan bahkan berapa karung duit relawan tolong dipertanggungjawabkan, banyak sekali. Nggak semua muslim pilih Anies, tapi yang jelas hampir seluruh anak cucu komunis nggak akan sudi pilih Anies. Itu yang rada-rada itu ya. Admin Gerindra lagi ngetik surat pemecatan buat nyonya. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Sepertinya Prabowo ikutan bermain kata-kata yang pernah LPP sampaikan. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Apakah benar nanti kalau misalnya terus mengkritik Pak Prabowo, memberitik Gerindra, ini menjadi ancaman kepada istrinya Ahmad Dhani, Mulan Jamila begitu kan. Betul, itu realitas. Keluarga besar aku aja sekecamatan yang dulu pilih PS sekarang udah beralih ke AB. Ini padahal kalau lebih fokus ke karir nyanyain, banyak warga yang lebih suka. Pak Prabowo hanya lalu buat kurasa depan malah Anies Baswedan. Banyak sekali menurut. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dari Gelora.
Ahmad Dhani kritik Prabowo sebut umat Islam kini lebih memilih Anies Baswedan. Dikutip dari Gelora, Ahmad Dhani baru-baru ini menyampaikan kritikan untuk Prabowo Subianto ketika berbincang dengan politikus senior Akbar Faisal di kanal YouTube Akbar Faisal. Bahkan dia mengatakan bahwa Dhani telah bergabung dengan Partai Gerindra dan merupakan salah satu sosok pendukung Prabowo. Namun menurutnya terdapat beberapa hal yang seharusnya dapat diperbaiki oleh sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu. Apa kritikanmu? Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpin parpol dan sebagai capres unggulan nantinya, menyangkut dengan bagaimana menyikapinya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini? Tanya Akbar Faisal seperti diberitakan Warta Ekonomi pada Kamis 24 November 2022. Artinya pertanyaan inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa apakah Ahmad Dhani mengkritik atau apa, memberikan saran atau apa begitu kan. Inilah muncul spekulasi begitu. Ya kalau Ahmad Dhani mendukung Anies Baswedan tidak menjadi masalah begitu kan. Ini menurut Dhani salah satu hal yang sangat ia soroti adalah komunikasi politik Prabowo terutama dalam kaitannya dengan umat Islam. Kurang maksimalnya komunikasi membuat umat Islam yang dulu memilih Pak Prabowo kini beralih kepada Anies Baswedan. Iya. Mengapa suara-suara Islam sekarang menjadi incaran dari calon pemimpin presiden di 2024? Karena banyak begitu kan. Dan sekarang Pak Prabowo itu ya komunikasinya memang kurang secara sejak Habib Rizik di penjara dia tidak berkomunikasi lagi mungkin ya di satu sisi. Tetapi inilah yang kemudian menjadi catatan penting, banyak yang kecewa terhadap Pak Prabowo begitu kan. Walaupun dia menjadi menteri gabung masuk kepada pemerintahan Pak Jokowi dan elektabilitasnya naik dan luar biasa, dan akhirnya banyak yang menjadi spekulasi, banyak kekecewaan bagi mereka begitu. Kenapa tidak menjadi oposisi sekalian begitu kan? Kira-kira seperti itulah. Tetapi demokrasi kita mengajarkan bahwa sama-sama merangkul untuk masa depan Indonesia. Kira-kira seperti itulah dalam teori politik begitu. Bahkan saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintah Jokowi, harusnya komunikasinya lebih baik. Sehingga Pak Prabowo lebih tidak ditinggal oleh umat Islam seperti saat ini. Karena sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan. Sang musisi juga mengungkapkan bahwa jika dirinya tidak menghabiskan waktu di penjara, ia akan ikut membantu upaya komunikasi Prabowo dalam menjangkau para pendukungnya. Jadi seandainya waktu itu saya nggak di penjara, saya berharap komunikasi bisa lebih baik, tutur Dhani. Jangan sampai Pak Prabowo ditinggal oleh konstituennya, harusnya komunikasinya bisa lebih baik. Dhani mengatakan pernyataan dengan sejumlah pemilih Partai Gerindra dan Prabowo pada pemilihan umum 2 tahun lalu. Menurutnya saat itu Partai Gerindra meraup 17 juta suara, sedangkan yang memilih Prabowo hampir 70 juta suara. Artinya 50 juta itu enggak memilih Gerindra. Nah ya, yang 50 juta itu larinya kemana? Tandasnya itu yang harusnya diperbaiki komunikasi politiknya, itu penting. Dan bahkan pernyataan Dhani ini seolah sejalan dengan pengakuan barisan emak-emak yang mengaku pernah menjadi pendukung Prabowo, tapi kini sudah tidak berkenan mengulanginya lagi. Banyak yang kecewa memang begitu kan terhadap dukungan-dukungan kepada Pak Prabowo begitu. Kecewanya ya memang pertama bergabung dengan pemerintahan, yang kedua komunikasi secara intensif kepada kaum muslimin, apalagi waktu itu Habib Rizik di penjara ya tidak ada komunikasi sama sekali. Saya rasa seperti itu begitu kan. Inilah menjadi contoh yang baik sebenarnya. Dan bahkan ini kok akhirnya begini, mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu itu di akhir pidato di Hotel Sahid timbul dan tenggelam bersama rakyat, saya bersama emak-emak, tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta akhirnya tenggelam bersama rezim yang sekarang. Protes seorang perwakilan mantan simpatisan Prabowo dan Sandiaga Uno yang hadir di podcast Rafli Harun. Ini banyak sekali yang kecewa terhadap Pak Prabowo. Wajarlah sekarang ada tantangan umat Islam ini memilih Anies Baswedan. Inilah salah satunya bahwa banyak orang yang mendukung kepada Anies Baswedan sebenarnya. Mulai dari tokoh politik yang saya katakan, mulai dari desa sampai kota, banyak yang mendukung Anies Baswedan hari ini begitu kan. Jadi magnetnya luar biasa. Seakan-akan ini sama dengan pendukung Prabowo di 2019 lalu dengan umat Islam bersatu, bahkan lebih ini. Karena apa? Karena yang dianggap sekarang Anies Baswedan itu prestasinya luar biasa begitu kan.
Jadi orang yang sebagian pendukung Pak Jokowi juga sebagian ada yang mendukung Pak Prabowo Anies Baswedan hari ini begitu. Ini nih menjadi rekam jejak yang luar biasa kepada Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan punya satu tiket untuk maju di Pilpres 2024, ini satu langkah yang baik dan mana pemilihan suara atau pemilihan capres di 2024 suara akan lebih banyak dominan kepada Anies Baswedan, terutama umat Islam sebagian ya juga ada yang mendukung selain Anies Baswedan begitu. Tetapi kalau Pak Prabowo 70 juta suara, maka Anies Baswedan dipastikan 99% atau 90 juta orang akan mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Dan soalnya banyak. Anies Baswedan saja mulai dari Medan, Jogja, Tasikmalaya dan bahkan ke Palu kemarin disambut luar biasa begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi rekam jejak kepada Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan sangat dirindukan, sangat diinginkan menjadi calon presiden di 2024. Tentunya seperti itu. Nah, kalau memang ada sebagian yang ingin mendukung kepada Anies Baswedan, ya monggo, tidak menjadi masalah begitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa umat Islam hari ini bersatu untuk memenangkan Anies Baswedan dimanapun itu berada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.